Pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan sebuah kisah sejarah mengenai Gunung Kidul. Pada waktu wilayah yang sekarang ini bernama Kabupaten Gunung Kidul masih merupakan hutan belantara, terdapat suatu desa yang dihuni oleh beberapa orang pelarian dari Majapahit. Desa tersebut adalah Pongangan, yang dipimpin oleh Raden Dewa Katong, yang merupakan saudara Raja Brawijaya. Setelah Raden Dewa Katong pindah ke desa Katungan, 10 km utara Pongangan, putra yang bernama Raden Suromejo membangun desa Pongangan. Semakin lama semakin ramai, beberapa waktu kemudian Raden Suromejo pindah ke Karangmojo. Perkembangan penduduk di daerah Gunung Kidul didengar oleh Raja Mataram, Sunan Amangkurat Amral yang berkedudukan di Kartosuro. Kemudian mengutus Senopati Ki Tumenggung Prawirabeksa agar membuktikan kebenaran berita tersebut. Setelah dinyatakan kebenarannya, Tumenggung Prawirabeksa menasihati Raden Suromejo agar meminta izin pada Raja Mataram karena daerah tersebut masuk wilayah kekuasaannya. Namun Raden Suromejo tidak mau dan akhirnya terjadilah peperangan yang mengakibatkan dia tewas. Begitu juga dua anak dan menantunya. Ki Poncotirjo yang merupakan anak Raden Suromejo akhirnya menyerahkan diri. Oleh Pangeran Samernyowo diangkat menjadi Bupati Gunung Kidul yang pertama. Namun Mas Tumenggung Poncotirjo tidak lama menjabat karena adanya penentuan batas-batas daerah Gunung Kidul antara Sultan dan Mangkunegaran II pada tanggal 13 Mei 1831. Gunung Kidul selain Ngawen sebagai daerah Mangkunegaran, menjadi kabupaten di bawah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Mas Tumenggung Poncotirjo diganti Tumenggung Prawiro Setiko yang mengalihkan kedudukan kota kabupaten dari Ponjong ke Wonosari. Menurut Mr. R.M. Suryodiningrat, dalam bukunya Pemerintahan Projo Kejawen, berdirinya Gunung Kidul daerah administrasi tahun 1831 setahun seusai perang Diponegoro, bersamaan dengan terbentuknya kabupaten lain di Yogyakarta. Disebutkan bahwa Gunung Kidul wewengkon Praden Wetan Lepen Upang. Punika siti maosan dalem sami kaliyan Mojanagari ing zaman kino. Dados bawahipun pepatih dalem ing taun 1831 Nagara Agung sarta mancanagarinipun Ngayogyakarta sampun dipun perang-perang. Mataram dados tigang wewengkon, dene panggenanipun wewengkon setunggalipun dipun wastani Bupati. Wedana distrik Keparingan, sesebatan Tumenggung inggih punika Sleman, Kalasan sarta Bantul. Siti maosan dalem ing pangasih dipun kuwaosi dening Bupati Wedana distrik Pamajengan dalem. Mekaten ugi ing Sentolo wonten pangageng distrik ingkang kaparingan sesebatan Riya. Gunung Kidul ingkang nyepeng siti maosan dalem sesebatanipun Riya. Dan oleh karena dilakukan panitia untuk melacak hari jadi Kabupaten Gunung Kidul 1984, baik yang terungkap melalui fakta sejarah, penelitian, pengumpulan data dari tokoh masyarakat, pakar serta daftar kepustakaan yang ada, akhirnya ditetapkan bahwa Kabupaten Gunung Kidul dengan Wonosari sebagai pusat pemerintahan lahir pada hari Jumat Legi 27 Mei 1831 atau 15 besar Se1758. Dikuatkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Gunung Kidul tentang penetapan hari, tanggal, bulan, dan tahun hari jadi Kabupaten Gunung Kidul yang ditandatangani oleh Bupati saat itu Dr. Andes Kanjeng Raden Tumenggung Sosro Hadiningrat pada tanggal 14 Juni 1985. Sedangkan secara yuridis, status Kabupaten Gunung Kidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam lingkungan daerah istimewa Yogyakarta dan berkedudukan di Wonosari sebagai ibu kota kabupaten. Ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 pada saat Gunung Kidul dipimpin oleh Kanjeng Raden Tumenggung Labaningrat. Guna mengabadikan Hari Kabupaten Gunung Kidul atau Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul, dibangun prasasti berupa tugu makam Bupati pertama Mas Tumenggung Poncotirjo dengan bertuliskan Suryo Sangkolo dan Condro Sangkolo yang berbunyi
Nyotowiknya Manggalaning Noto Hanyipto Tumataning Swapraja. Menurut Suryo, Sangkala tahun 1831 dibalik 1381, sedang Condro Sangkala 1758 dibalik 8571. Selain tentang sejarah Gunung Kidul, kami juga akan mengetengahkan tentang nama-nama yang pernah menjabat sebagai Bupati Gunung Kidul ya. Jadi dari Bupati yang pertama hingga Bupati yang ke-28. Jadi yang pertama yaitu pada tahun 1831, yaitu Kabupaten Gunung Kidul memiliki bupati yaitu Mas Tumenggung Poncotrirjo. Kemudian digantikan oleh Raden Tumenggung Prawiro Setiko. Kemudian digantikan lagi Tumenggung Suryo Kusumo. Kemudian digantikan lagi oleh Tumenggung Cokro Kusumo. Dan yang kelima digantikan lagi oleh Raden Tumenggung Padmanegara. Kemudian pada tahun 1901 Raden Tumenggung Danudiningrat diangkat menjadi bupati. Kemudian beliau digantikan oleh Raden Tumenggung Wiryodiningrat pada tahun 1901 sampai 1914. Jadi dia menjabat selama 13 tahun. Itu Raden Tumenggung Wiryodiningrat. Kemudian digantikan lagi 1914 sampai 1930. Itu digantikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Yudodiningrat. Kemudian bupati yang ke-9 yaitu pada tahun 1930 sampai dengan 1935, selama 5 tahun dijabat oleh Kanjeng Raden Tumenggung Pringgodiningrat. Kemudian yang ke-10, bupati yang ke-10 ini tadi menjabat ada yang 14 tahun, ini ada yang 5 tahun. Kemudian ada lagi yang menjabat selama 9 tahun, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Joyodiningrat pada tahun 1935 sampai 1944. Kemudian selanjutnya yaitu bupati yang ke-11 yaitu pada tahun 1944 sampai 1945 yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Mertodiningrat. Kemudian yang ke-12 1945 sampai 1946 ini cuma menjabat 1 tahun ya, itu Kanjeng Raden Dirjodiningrat. Kemudian 1946 sampai 1947 digantikan oleh Kanjeng Raden Tirtodiningrat. 147 sampai 149 atau yang ke-14 Kanjeng Raden Tumenggung Suryaningrat. Kemudian yang ke-15 yaitu pada tahun 1949 sampai 1952 digantikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Labaningrat. Tahun 1952 sampai 55 Kanjeng Raden Tumenggung Brotodiningrat. Kemudian yang ke-17 tahun 1955 sampai 1958 Kanjeng Raden Wiradiningrat. Kemudian yang ke-18 yaitu pada tahun 1958 sampai 1959 yaitu digantikan oleh Prawiro Suwiknyo. Prawiro Suwiknyo ini menjabat cuma selama 1 tahun. Jadi di sini ada beberapa yang menjabat selama 14 tahun, kemudian ada yang menjabat selama 5 tahun, ada yang 9 tahun, kemudian ada juga yang 1 tahun. Kemudian yang ke-19 yaitu 1959 sampai 1974 yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Joyodiningrat BA. Kemudian pada 1974 sampai 1984 digantikan oleh Insinyur Raden Darmakum Darmo Kusumo. Itu IR Raden Darmakum Darmo Kusumo. Kemudian pada tahun 1984 sampai 1989 ini tergantikan Dr. Andes Kanjeng Raden Tumenggung Sosrodiningrat. Kemudian 1989 sampai 94 digantikan oleh Insinyur Subekti Sunarto. Kemudian 94 sampai 2001
digantikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Arso Diningrat PA. Kemudian 2001 sampai 2005 digantikan oleh Dr. Andes Kanjeng Raden Tumenggung Aryo Hadinegoro atau Bapak Dr. Andes Yutikno. Kemudian 2005 sampai 2010 digantikan oleh Bapak Soeharto SH, Sarjana Hukum. 2010 kemudian tergantikan Profesor Dr. Insinyur Superno Putro MSc, cuman beliau tidak lama ya menjabatnya, tidak sampai selesai karena beliau wafat sebelum masa jabatannya habis. Digantikan oleh Hajah Badingah SOS. Tahun 2016 sampai 2021 digantikan oleh Hajah Badingah SOS. Kemudian yang terakhir yang saat ini sedang menjabat yaitu Bapak Mayor Purnawirawan Haji Sunaryanto, yaitu masa jabatan tahun 2021 sampai dengan nanti tahun 2024. Jadi kalau dari yang pertama sampai yang ke-6 ini memang tahun-tahunnya tidak tertulis. Jadi tidak ada data yang dapat memastikan sampai tahun berapa. Yang jelas tidak ada sumber yang bisa menjelaskan.